Di sini terlihat Pas Pampres sampai mengejar, kelihatan mengejar, tetapi Presiden Joko Widodo nampak santai sekali. Itulah hebatnya Presiden Joko Widodo. Saking cintanya terhadap Presiden Joko Widodo, mama-mama Papua ini sampai nekat mengalungkan oleh-oleh kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan Pas Pampres terlihat terkejut, tetapi Presiden Joko Widodo nampak santai saja. Seperti ini videonya. Jadi di sini ada momen Mama Papua kalungkan napen ke Presiden Joko Widodo. Ini menurut saya aksi yang sangat nekat sekali ya. Terlihat membawa napen. Ini sungguh di sini terlihat Pas Pampres sampai mengejar, kelihatan mengejar, tetapi Presiden Joko Widodo nampak santai sekali. Itulah hebatnya Presiden Joko Widodo. Sangat dekat dengan rakyatnya. Apalagi ya dikalungkan seperti ini, ekspresi Presiden Joko Widodo nampak sangat tidak kaget sekali dengan dikalungkannya souvenir dari Mama Papua ini. Sungguh keren, ekspresinya sungguh nyantai sekali. Keren sekali, bos. Merinding sekali ya saya melihat Presiden Joko Widodo dikalungkan sebuah souvenir, tetapi Presiden Joko Widodo tampak santai. Bayangkan itu orang nomor 1 di Indonesia, tampak dekat sekali lah dengan rakyatnya. Sungguh keren sekali. Ini dari Kadrun Pesong Heri Tanjung 13 detik-detik Pas Pampres kecolongan. Mama Papua ini tidak takut Pas Pampres karena kecintaannya kepada Pak Jokowi lebih besar daripada rasa takut. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Long life my president. Luar biasa, fatal. Berani-beraninya nepuk bapak ke. Momen sederhana tapi luar biasa, cerminan komunikasi dari hati. Mantap, semoga masih banyak orang-orang seperti ibu-ibu tersebut yang memakai otak warasnya untuk mengapresiasi presidennya. Ini dibilang pencitraan. Ini Papua, bukan separatis yang ingin merdeka dengan menggunakan. Memimpin dengan hati, banyak disukai, banyak yang menghormati. Sungguh keren sekali. Memang Presiden Joko Widodo itu ya seseorang yang merakyat, sederhana, dan mampu mewujudkan pembangunan semenjak di era kepemimpinan beliau. Terbukti pembangunan di Papua di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo di 2 periode sudah sangat semakin membaik. Bahkan pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, fasilitas pendidikan juga sudah kelihatan dan dirasakan oleh masyarakat. Terbukti mama-mama Papua tersebut sampai menghadiahi Presiden Joko Widodo tanpa ada rasa takut kepada Pas Pampres. Itu sungguh di luar dugaan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Papua. Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana menyerahkan bantuan langsung tunai BLT bahan bakar minyak untuk pertama kalinya di kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura pada Rabu 31 Agustus 2022. Presiden juga sempat berdialog ke beberapa pedagang yang ada di pasar tersebut. Saat sedang berdialog, terlihat salah seorang pedagang mengalungkan sesuatu kepada Presiden Jokowi. Sontak hal tersebut membuat Pas Pampres kaget dan langsung berlari menghampiri Presiden.
Tapi, Presiden Jokowi tampak santai menghadapi situasi tersebut. Presiden Joko Widodo tetap menggunakan hadiah kecil yang dikalungkan oleh pedagang wanita yang bernama Indah. Indah hanya ingin mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden yang sudah membantu para pedagang di daerahnya. Juga diketahui Presiden Joko Widodo dihadang demonstrasi warga saat berkunjung kantor pos cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Kejadian bermula setelah Jokowi membagikan bantuan sosial. Saat kembali ke mobil, Jokowi melihat sejumlah warga membentangkan spanduk ke arah Jokowi. Jokowi pun bertanya kepada sekretaris pribadinya, Anggit Nugroho. Anggit menjelaskan, demonstrasi itu digelar untuk memprotes penutupan sekolah. Dipanggil saja perwakilan, kata Jokowi ke Anggit, seperti dilansir Sekretaris Presiden pada Rabu 31 Agustus. Anggit pun menemui demonstran. 3 orang perwakilan dimintai untuk menemui Jokowi. Perwakilan warga menjelaskan, anak-anak mereka di SMP Negeri 1 Sentani tak bisa lagi bersekolah. Hal itu terjadi karena sengketa lahan. Anak-anak kami tidak bisa sekolah, Pak, karena sekolahnya di Palang karena tanah wilayah, ungkap seorang demonstran kepada Jokowi. Setelah itu, Jokowi memerintahkan anak buahnya untuk mencari solusi. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menangani permasalahan itu. Bahlil berkata, pemerintah akan menyewa lahan untuk tempat pemindahan sekolah sementara. Dia menyebut anak-anak SMP Negeri 1 Sentani bisa bersekolah lagi minggu depan. Setelah tahun 2023, diharapkan gedung sekolah di lahan yang baru telah selesai dibangun oleh pemerintah Kabupaten Jayapura dan siap digunakan, tutur Bahlil. Bahkan sejumlah warga menggelar demonstrasi saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Papua. Jokowi memanggil perwakilan demonstran dan mengajaknya untuk berdialog. Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretaris dari Presiden, peristiwa itu terjadi setelah Jokowi menyerahkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dan BLT kepada peserta program Keluarga Harapan di kantor pos cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Jokowi, Iriana, dan rombongan saat itu hendak menuju pasar Kampung Doyo Baru, Kabupaten Jayapura. Saat akan memasuki mobil, Jokowi melihat sekelompok masyarakat yang tengah berdemo tepat di sebelah kantor pos. Ada apa ini, tanya Jokowi. Demo karena ada penutupan sekolah, jawab sekretaris pribadi. Dipanggil saja perwakilan, kata Jokowi. Anggit kemudian mendatangi tempat demo dan meminta 3 orang perwakilan untuk bertemu dengan Jokowi. Gimana, kata Jokowi kepada 3 orang ibu yang menjadi perwakilan tersebut. Perwakilan demonstran lantas menjelaskan masalah yang dikeluhkannya dan menceritakan soal sekolah yang ditutup. Anak-anak kami tidak bisa sekolah, Pak, karena sekolah di Palang, karena itu tanah wilayah, ucap salah satu perwakilan. Jokowi lantas menanyakan nama sekolahnya, SMP Negeri 1 Sentani, jawab salah seorang ibu. Jokowi sempat berbincang dengan ketiga perwakilan masyarakat tersebut untuk mencari solusi penyelesaian. Jokowi menekankan pentingnya anak-anak agar jangan sampai tidak bersekolah. Sementara itu, sesaat sebelum meninggalkan Jayapura untuk melanjutkan penerbangan ke Timika pada siang harinya, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa persoalan penutupan sekolah tersebut telah terselesaikan. Sesuai arahan Bapak Presiden tadi, saya turut membantu menyelesaikan masalah penutupan sekolah tersebut. Jadi kita akan menyewa lahan tersebut hingga 2023, ucap Bahlil. Bahlil menjelaskan, minggu depan diharapkan anak-anak sudah dapat bersekolah di SMP Negeri 1 Sentani. Setelah tahun 2023, diharapkan gedung sekolah di lahan yang baru telah selesai dibangun oleh pemerintah Kabupaten Jayapura dan siap digunakan, ucap Bahlil Lahadalia.